Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Kali ini saya akan mengangkat uh, materi yang berjudul iklim dapat menjadi penyebab orang sakit. Oke, seperti biasa, sebelum kita masuk ke topik ini, jangan lupa subscribe, like, komen, tekan lonceng. Agar setiap ada tema baru, Anda orang pertama yang diberitahu. Faktor 6 iklim yang tidak normal merupakan sebutan umum untuk sumber penyebab penyakit yang bersumber dari, yaitu angin, dingin, panas di musim panas, lembab, kering, dan api. Yang terakhir bersifat normal, sementara yang pertama bersifat tidak normal dan ditandai dengan kelebihan. Karena alasan ini, keenam faktor tersebut juga disebut 6 kelebihan. Para tabib kuno Tiongkok di lembah Sungai Kuning percaya bahwa dalam kondisi normal terdapat 6 perubahan iklim yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan semua makhluk hidup di alam, termasuk manusia. Namun, ketika perubahan iklim tersebut berlebihan atau tidak mencukupi, atau ketika terjadi pada waktu yang salah, keenam perubahan iklim normal tersebut akan menjadi faktor penyebab penyakit. Terkadang, ketika daya tahan tubuh lemah, keenam faktor iklim tersebut masih dapat menyerang tubuh manusia dan membuat orang jatuh sakit. Meskipun perubahan iklim tersebut berada dalam waktu yang normal. Ciri-ciri umum 6 faktor iklim yang tidak normal pertama adalah dia mempunyai hubungan yang jelas dengan musim dan lokasi. Misalnya, sering terdapat penyakit angin di musim semi. Penyakit panas di musim panas, penyakit kelembapan di musim panas yang panjang dan awal musim gugur. Penyakit kekeringan di pertengahan dan akhir musim gugur. Dan penyakit dingin di musim dingin. Selain itu, sering ada penyakit kelembapan di daerah dataran rendah. Kalau kita lihat dari ciri-ciri ini adalah ciri-ciri iklim yang berada di, tentunya di sumber mana keilmuan ini tercipta di negeri Tiongkok. Sementara kalau kita yang di Indonesia, kita hanya punya 2 iklim. Oke, di musim hujan dan musim kemarau. 6 faktor iklim yang tidak normal ditandai juga dengan karakter terjadinya mendadak dan perjalanan waktunya singkat. Atau dalam artian baru terjadi dan gampang disembuhkan. Berikutnya, 6 faktor iklim yang tidak normal ini ditandai juga dengan serangan melalui tubuh dari permukaan ke organ dalam melalui kulit, otot, mulut, hidung, sehingga disebut juga sebagai faktor patogen dari luar. Dalam hal ini, mengusir sumber faktor penyakit menjadi prinsip utama dalam pengobatan
pada tahap awal saat penyakit itu menyerang. Selanjutnya, ada dua hal penting lainnya yang harus kita perhatikan. Pertama, keenam faktor iklim yang tidak normal dapat menyerang manusia baik secara individu atau sendiri-sendiri maupun secara bersamaan. Misalnya, angin menyerang berikut membawa panas, angin menyerang membawa panas atau dingin, angin menyerang membawa dingin dan lembab dan seterusnya dan seterusnya. Kedua, setelah dia menyerang tubuh, faktor-faktor sumber penyakit tersebut berubah sifatnya sesuai dengan kekuatan faktor penyakit tersebut berdasarkan kondisi pasien atau salah dalam tindakan memberi obat. Misalnya, penyakit yang bersumber dari dingin dapat berubah menjadi panas. Namun, transformasi semacam ini didasarkan pada ketentuan bahwa keenam faktor patogen telah menyerang tubuh kita terlebih dahulu. Jadi di saat dia menyerang tubuh kita, yang tadinya panas, dia bisa berubah sifatnya menjadi dingin setelah masuk ke tubuh. Secara penanganan penyakit secara langsung pada pasien, terdapat pula 5 faktor penyakit yang bersumber dari dalam. Berbeda prosesnya dengan 6 sumber faktor penyakit dari luar. Faktor-faktor tersebut adalah angin yang muncul dari dalam tubuh kita, panas yang muncul dari dalam tubuh kita, kelembapan muncul dari dalam tubuh kita, kekeringan muncul dari dalam tubuh kita. Dingin pun muncul dari dalam yang disebabkan oleh kelainan organ dalam, sehingga menimbulkan gejala serupa dengan gejala yang disebabkan oleh serangan faktor penyakit yang bersumber dari luar. Makanya di sini kita harus lebih teliti, hati-hati. Apakah benar ini angin dari luar? Apakah justru ini angin dari dalam? Bagaimana kita bisa membedakannya? Bertanya, kapan ini terjadi? Kalau ini baru terjadi, berarti kemungkinan besar ini dari luar. Kalau ini berulang-ulang terjadi, dan sudah berapa lama, sekian lama, berarti kemungkinan ini dari dalam. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Karena faktor-faktor tersebut tidak disebabkan oleh 6 faktor penyakit yang bersumber dari luar, penanganannya harus berbeda dari penanganan 6 faktor penyakit yang berlebihan. Tapi pembedaan yang tepat antara kedua kelompok sumber penyakit yang serupa harus dilakukan terlebih dahulu. Dari perspektif pengobatan barat, 6 faktor iklim luar secara faktor fisik adalah mikroorganisme atau kimia lainnya. Para dokter tradisional Chinese medicine kuno telah lama mengakui peranan mikroorganisme patogen dalam terjadinya penyakit. Namun, mereka masih menggunakan konsep atau bahasa atau pandangan 6 faktor iklim untuk tindakannya. Saat ini diyakini bahwa penyakit yang berbeda dapat disebabkan oleh mikroorganisme yang berbeda. Namun, jika kedua penyakit terpisah dianggap disebabkan oleh faktor penyebab yang sama, menurut devastasi sindrom traditional China medicine, keduanya dapat diobati dengan metode yang serupa atau sama. Dan pendekatan ini seringkali terbukti efektif. Itulah sebabnya teori 6 akses masih populer hingga saat ini. Atau yang sering dikenal teori 6 berlebihan. Demikianlah penjelasan singkat tentang teori ini. Bagi teman-teman yang akan bertanya lebih lanjut tentang topik ini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.
Sehat selalu.